Baiklah, selamat pagi anak-anak ibu. Kita lanjutkan kembali materi kita tentang termodinamika. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu sistem dan lingkungan, hukum termodinamika 1. Nah, ini masih kelanjutan dari hukum termodinamika 1. Di sini proses-proses termodinamika itu berlangsung secara isobarik, isokorik, isotermal, dan adiabatik. Nanti kita bahas satu-satu. Apa itu isobarik? Itu adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap, tidak mengubah tekanan sistem, di mana delta P-nya sama dengan 0. Besarnya usaha itu dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. W sama dengan P dikali delta V. P di situ adalah tekanan, delta V itu adalah perubahan volume. Nah, di sini berdasarkan sistem persamaan, volume sistem bertambah atau terjadi pemuaian. Usaha akan bernilai positif, dan sebaliknya jika volume berkurang atau menyusut, maka usahanya bernilai negatif. Nah, hubungan antara tekanan dan volume ini digambarkan sebagai berikut. Nah, ini ada diagramnya. Besarnya usaha, W sama dengan P kali delta V adalah luas bidang yang terbentuk. Ini ada contoh soal. Contoh soalnya, satu gas memiliki volume 5 meter kubik dipanaskan pada kondisi isobaris hingga volumenya menjadi 35 meter kubik. Tentukan besarnya usaha luar jika tekanan sistem 2 atm, di mana 1 atm itu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, di sini bisa kita tuliskan, diketahui V1-nya 5 meter kubik, V2 20 meter kubik, sedangkan tekanannya 2 atm, itu kita rubah ke dalam Pascal. Maka masukkan ke dalam rumus, W sama dengan P kali delta V, 2,02 kali 10 pangkat 5 kali 35 dikurang 5. Ini V1 di V2 dikurang V1-nya. Sama dengan hasilnya 6,06 kali 10 pangkat 6. Ini ada diagramnya. Diagram antara tekanan dan volume pada proses isobarik atau isobarik. Kemudian yang kedua ada isokorik. Ini adalah proses yang berlangsung pada volume tetap. Nah, di sini delta V-nya sama dengan 0 sehingga usahanya sama dengan 0. Diagramnya bisa dilihat di samping hubungan antara tekanan dan volumenya. Kemudian di sini ada isotermal. Isotermal ini adalah proses termodinamika yang berlangsung pada suhu delta T sama dengan 0. Nah, ini diagramnya. Nah, di sini diagramnya hubungan antara tekanan dan V1, V2. Kemudian besarnya usaha pada proses isotermal dihitung dengan persamaan berikut. W sama dengan I kali R kali T kali infinitif VF per VI. Nah, di sini ada contoh soal. Sebanyak 10 gram gas oksigen mengalami ekspansi 25 derajat Celcius dari volume 2 liter menjadi 4 liter. Tentukan besarnya kerja yang terjadi. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Sini sudah diketahui. Nah, hasilnya adalah min 536 Joule. Dalam hal ini, W-nya dianggap sama dengan Q. Nah, untuk perubahan entropinya, entropi itu rumusnya delta S sama dengan Q per T. Nah, di sini karena dia tadi W dianggap sama dengan Q, maka min W per T. Nah, hasilnya 1,8 Joule per Kelvin. Ini untuk adiabatik. Adiabatik itu adalah proses termodinamika yang berlangsung pada kalor tetap, tidak mengubah nilai kalor. Q-nya sama dengan 0. Nah, di sini digambarkan pada gas monoanatomik besar usaha pada proses adiabatik dihitung dengan persamaan berikut. W sama dengan min 3/2 kali mu kali R kali delta T.
Nah, jika proses isobarik, isokorik termal, dan adiabatis digambarkan dalam diagram. Nah, ini ada diagramnya. Dan di sini ada berlaku yang namanya hukum Gay-Lussac, hukum Charles, hukum Boyle. Nah, di situ nanti kamu lihat hukum Gay-Lussac itu sama dengan hukum tekanan tetap, sedangkan Charles itu volume tetap, hukum Boyle itu adalah suhu tetap. Nah, di sini lihat. Di sini sudah ada proses isotermal, ada proses adiabatik. Di sini ada tekanan P1, P2, kemudian V1 dan V2. Ini diagramnya. Kemudian contoh soal, di sini ada contoh soal sebanyak 3 meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika heliumnya 2 kali 10, jika gas heliumnya 2 kali 10. Nah, di contoh di sini gas heliumnya 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kubik. Hitunglah usaha luar yang dilakukan gas tersebut. Nah, di sini buat dulu diketahuinya V1-nya 3 meter kubik. Kemudian suhu pertama itu 27 derajat Celcius, itu dirubah ke Kelvin, berarti 27 derajat Celcius tambah 273. T2 juga sama, 87 tambah 273. Sedangkan P-nya 2 kali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat ya. Oh, yang di atas ini salah ya, bukan meter pangkat 5 tapi meter kuadrat. Nah, ditanya itu adalah usahanya. Untuk mencari V2 kita masukkan dulu ke dalam rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2, nanti dapat V2-nya. Nah, untuk rumusnya masukkan W sama dengan P kali delta V. Nah, delta V-nya itu sudah dapat, delta V itu kan V2 dikurang V1. Tadi di sini di soal V2 tidak diketahui. Untuk mencari V2, ini kita masukkan rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nanti dapat hasilnya 120 kJ. Hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 2 itu adalah membatasi perubahan energi yang dapat terjadi dan yang tidak. Nah, hukum termodinamika 2 ini pembatasannya ada 3 cara. Pertama, hukum ini menyatakan kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dan dalam arah sebaliknya. Yang kedua, hukum ini tentang mesin kalor menyatakan bahwa tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha. Hukum 2 ini menyatakan entropi, besaran termodinamika yang menyertai suatu perubahan setiap keadaan awal sampai akhir. Total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Nah, aplikasi termodinamika 2 ini yang pertama itu pada yaitu biasanya pada mesin kalor Carnot dan mesin pendingin. Nah, apa itu mesin kalor Carnot? Itu merupakan dasar dari mesin Carnot ya, yang memiliki efisiensi tinggi. Mesin ini menghasilkan usaha yang dihasilkan oleh sistem dari aliran kalor pada suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, di sini pada siklus ini ada kalor sebesar Q1 dari reservoir bersuhu tinggi yaitu T1 dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah. Nah, dapat dirumuskan Q sama dengan delta U tambah W, di mana Q itu Q1 dikurang Q2 sama dengan 0 ditambah W. W sama dengan Q1 dikurang Q2. Di sini delta U-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini siklusnya
Sini ada siklusnya, secara sistematis dapat dirumuskan untuk menentukan efisiensinya. Nah, mu itu adalah sama dengan W per Q1 kali 100 untuk menentukan efisiensinya. Nah, ketika siklus Carnot Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, ini dapat dinyatakan dalam persamaan mu sama dengan 1 dikurang T2 per T1 kali 100. Nah, mu ini adalah efisiensi, T1 suhu tinggi, T2 itu adalah suhu rendah. Nah, ini sudah ada siklus Carnot. Siklus Carnot ini di sini sudah ada kompresi adiabatik, kemudian ada ekspansi isotermal, kemudian sudah ada ekspansi adiabatik, kemudian di sini Ki yang ada panah ke bawah. Ini adalah menyatakan keluar, Ki keluar, yang ini Ki masuk, yang ini yang di atas ini. Sudah. Kemudian contoh soal, di sini ada contoh soal, sebuah mesin Carnot mempunyai suhu 27 derajat Celcius dengan suhu tingginya 227. Kemudian melepas panas 16 Joule. Berapa efisiensinya? Nah, suhunya dirubah dulu ke dalam Kelvin. Masukkan ke dalam rumus. Nah, untuk mencari efisiensinya berarti 1 dikurang 300 per 500 kali 100. Ini 300 per 500 sama dengan ini 1 dikurang 3 per 5 ya, itu sama dengan 2 per 5 kali 100, itu hasilnya sama dengan 40%. Nah, ini yang kedua mesin pendingin. Mesin pendingin ini biasanya hampir sama, kebalikan dari mesin Carnot. Kalau mesin Carnot menghasilkan usaha, kalau pendingin itu untuk mendapatkan usaha untuk mendinginkan sesuatu. Contohnya mesin pendingin itu adalah seperti AC, kemudian lemari es atau kulkas. Nah, ini bisa dirumuskan Q1 sama dengan Q2 tambah W. Nah, umumnya koefisien daya kulkas dan AC memiliki jangkauan 2 sampai 6. Nah, di sini ada rumusnya. Kp sama dengan Q2 per W, mana pada gas ideal Kp sama dengan Q2 per W atau Q2 per Q1 kurang Q2 atau T2 per T2 kurang T1. Di sini ada keterangannya. Kp itu adalah koefisien daya, Q1 itu kalor berikan pada suhu tinggi, Q2 itu untuk kalor pada suhu rendah, W itu usaha, T1 itu suhu reservoir pada suhu tinggi, T2 itu suhu reservoir pada suhu rendah. Nah, ini ada contoh soal. Diketahui koefisien permonopansi 6. Jika suhu ruangnya 27 derajat Celcius, berapakah suhu terendah kulkasnya? Nah, diketahui Kp-nya 6, berarti T1-nya 27 tambah 273, ditanya T2. Nah, karena di sini T2 sama dengan Kp sama dengan T2 sama dengan bagi T1 kurang T2, di mana T1 itu suhu tinggi, T2 itu adalah suhu rendah. Berdasarkan persamaan, masukkan ke dalam rumus. Nah, di situ sudah dapat untuk mencari T2. T2 itu sama dengan Kp dibagi 1 tambah Kp kali T1. Nah, dari rumus yang ini, Kp T1 kurang Kp T2 sama dengan T2. Nah, ini didapat 6 dibagi 1 tambah 6 kali 300. Hasilnya 257,14 Kelvin. Ini masih dalam Kelvin. Kita rubah lagi ke dalam Celcius. Berarti tinggal dikurangkan 273. Hasilnya min 15,86. Nah, ini ada yang kedua, entropi. Entropi itu apa? Entropi itu suatu ukuran derajat ketidakteraturan. Juga didefinisikan sebagai energi tersedia dalam sistem dengan bentuk tertentu. Biasa dilambangkan dengan S dan memiliki satuan Joule per Kelvin.
Nah, dalam menghitung perubahan entropi atau delta S digunakan kalor yang terjadi atau Q dan temperatur absolut atau T. Ini rumusnya delta S sama dengan Q per T. Contoh soalnya, ini contoh soal, ada sistem menyerap kalor sebesar 120 kJ pada suhu 20 derajat Celcius. Berapa suhu terendahnya? Masukkan aja langsung ke rumus. Berarti 120 joule, kilojoule kita rubah ke joule. Berarti kali berapa dia? Kali 1000. Makanya dia 120.000 joule per Kelvin. Per suhu T-nya. Temperaturnya berapa? Di situ 27, kita rubah ke dalam Kelvin, berarti 27 ditambah 273 hasilnya 300. Maka hasilnya delta S sama dengan 400 joule per Kelvin. Contoh yang kedua, ada 1 mol air dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius dengan kalor 40,7. Hitung perubahan entropi. Pada di rumus entropi delta S sama dengan Q per T. Ini sama, suhunya dirubah ke dalam Kelvin. T 40,07 dibagi 373 hasilnya 0,109 joule per kilo mol. Yang terakhir, ini hukum termodinamika 3. Ini terkait dengan suhu absolut yang menyatakan bahwa satu sistem mencapai suhu nol absolut. Semua proses akan terhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada suhu nol absolut itu adalah bernilai nol. Nah, itu dulu anak-anak ibu materi kita tentang termodinamika. Sekian dan terima kasih.